Nah, di sini si Willy ini melihat ada sosok orang yang memakai baju putih kotor kecoklatan seperti orang habis dari sawah gitu. Itu masuk ke dalam warung bakso itu. Kemudian setelah Willy sampai di warung bakso itu tadi, orang yang tadi pakai baju kotor itu nggak ada di dalam situ. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Mungkin kalian pernah mendengar tentang ilmu penglaris. Bahkan masih ada orang yang menggunakan ilmu pesugihan untuk mendapatkan uang dengan instan. Dan kepingin kaya mendadak sampai rela melakukan hal apapun. Nah, di video ini saya akan menceritakan kisah pocong pesugihan yang membuat warung dagangan itu terlihat laris dan rasa dari makanannya begitu enak. Cerita ini berasal dari pengalaman salah satu teman saya yang bernama Willy dan temannya yaitu Anton. Untuk nama-nama dalam cerita ini sudah saya samarkan. Nah, jadi di cerita ini masih ada juga warung dagangan yang menggunakan ilmu penglaris atau pesugihan. Karena persaingan usaha di bidang kuliner ini sangatlah ketat. Oleh karena itu ada beberapa orang yang nekat melakukan hal itu demi mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Jadi pada suatu malam, si Anton ini sedang main ke rumah Willy. Kebetulan mereka berdua ini rumahnya masih satu kampung, karena malam itu sedang malam minggu dan mereka berdua pun punya rencana mau main ke kota. Dan di sini si Willy juga mau sekalian COD barang ke kota sebelah selatan, yang kebetulan kota selatan itu masih satu kota juga. Karena Willy dan Anton itu tinggal di kota sebelah timur, jadi untuk mau ke kota sebelah selatan itu membutuhkan waktu sekitar 30 menitan. Karena yang mau beli barang ini janjian sekitar jam 8 dan pada waktu itu masih sekitar jam 7 malam. Akhirnya si Willy dan si Anton ini pergi ke pusat kota terlebih dahulu karena dari pusat kota ke kota sebelah selatan itu cuma membutuhkan waktu sekitar 15 atau 10 menitan. Sembari menunggu kabar dari pembeli COD ini, akhirnya Willy dan Anton pun mainlah ke pusat kota terlebih dahulu. Setelah mereka berdua siap-siap, akhirnya mereka berdua pun pergilah ke pusat kota. Dan pada malam minggu itu, kebetulan di pusat kota itu tidak seperti pada malam biasanya. Karena waktu sore harinya habis hujan, jadi tidak begitu ramai. Namun tetap ada orang yang duduk-duduk di taman maupun di alun-alun, serta pedagang kaki lima yang mangkal di tempatnya. Kemudian setelah sampai di pusat kota, Willy dan Anton ini duduklah di taman alun-alun sambil minum kopi karena pada malam itu cuaca sangat dingin. Setelah beberapa saat kemudian, orang yang mau beli barang ini ngasih kabarlah ke si Willy ini. Katanya suruh ke kota selatan dan sudah disebutkan tempatnya dan mereka janjian di sana. Akhirnya Willy dan Anton ini berangkatlah ke kota selatan. Dan pada saat perjalanan di kota sebelah selatan, mereka berdua itu melihat ada warung di pinggir jalan itu rame banget pengunjung. Sampai mereka berhenti di depan warung itu, kemudian mereka penasaran nih, mau melihat itu warung. Dan pada saat Willy dan Anton ini sedang melihat ke warung itu, di depan warung itu, mereka mencium bau yang sangat enak. Dan warung itu adalah warung bakso. Karena Willy dan Anton kebetulan belum makan malam, akhirnya mereka berdua ini punya rencana nih setelah pulang COD mau beli bakso di situ. Kemudian Willy dan Anton ini melanjutkan perjalanan hingga sampai ke suatu tempat yang dimana mereka janjian. Setelah COD selesai, mereka berdua pun pulanglah. Dan di perjalanan mereka mampir nih ke warung bakso yang tadi. Karena warung bakso itu pengunjungnya terlihat sangat ramai, akhirnya Willy dan Anton pun masuklah ke warung itu. Dan mereka berdua memesan 2 porsi bakso. Nah, ketika Willy dan Anton sudah sampai di dalam warung itu, si Willy ini merasakan seperti ada keanehan di situ. Di saat Willy dan Anton ini sedang menunggu baksonya jadi, mereka berdua kan main HP nih, jadi nunduk fokus sama HP-nya gitu. Pas setelah Willy selesai main HP, kemudian Willy itu meletakkan HP-nya di meja dan kemudian melihat sekitar warung itu. Namun dalam hati Willy ini berkata, kok tadi warung terlihat ramai dari luar, tapi ketika begitu di dalam warung itu kok terlihat biasa-biasa aja, hanya ada beberapa pengunjung saja. Tapi si Willy ini mikirnya, mungkin karena tadi fokus main HP, jadi nggak memperhatikan sekitar gitu.
Nah, di sini karena bakso yang dipesan belum juga datang, Willy pun keluar sebentar untuk membeli rokok di warung sebelah yang kebetulan jaraknya nggak begitu jauh, sekitar 500 meteran dari warung bakso itu. Namun si Anton ini masih menunggu di warung bakso itu, jadi si Willy ini pergi beli rokok di warung sebelah itu sendirian. Setelah Willy beli rokok, kemudian dia mau balik lagi ke warung bakso itu. Nah, di sini si Willy ini melihat ada sosok orang yang memakai baju putih kotor kecoklatan seperti orang habis dari sawah gitu. Itu masuk ke dalam warung bakso itu. Kemudian setelah Willy sampai di warung bakso itu tadi, orang yang tadi pakai baju kotor itu nggak ada di dalam situ. Kemudian Willy tanyalah ke si Anton ini, "Ton, kamu lihat orang yang pakai baju putih kotor habis dari sawah nggak masuk ke sini?" Gitu, kata si Willy. Nggak ada orang kayak gitu," kata si Anton. Tapi Willy juga mikirnya, mungkin si Anton ini tadi main HP jadi nggak melihat orang itu di situ. Kemudian bakso yang dipesan pun sudah jadi dan mereka berdua pun makan. Pada saat mereka berdua makan bakso itu, rasanya bakso itu sangat enak sekali dan bahkan mereka pun belum pernah makan bakso seenak itu. Nah, ketika mereka sedang makan, ini si adiknya Willy ini WA ke Willy. Jadi adiknya Willy ini minta dibelikan makanan yang anget-anget gitu. Dan Willy pun menjawab, Willy menawarkan bakso itu untuk adiknya. Dan adiknya pun mau. Setelah mereka berdua selesai makan, Willy pun bungkus satu porsi untuk dibawa pulang. Setelah mereka berdua sampai rumah masing-masing, dan Willy ini pun memberikan bakso yang tadi dibungkus untuk adiknya. Ketika pada saat adiknya Willy ini makan bakso itu, adiknya Willy ini muntah. Wah, karena katanya rasanya itu nggak enak sama sekali. Kemudian Willy yang duduk di samping adiknya ini merasa terheran-heran gitu. Loh, perasaan tadi rasa baksonya itu enak. Akhirnya Willy pun karena penasaran, dia pun mencicipilah bakso itu dan Willy pun ikut mual juga. Karena bakso yang tadi di warung itu begitu menggoda, begitu enak, dalam waktu 30 menit saja itu sudah basi dan bau amis. Dan di sini Willy heran, kok tadi bakso yang enak gitu, kenapa tiba-tiba jadi berubah gitu rasanya. Padahal kuah yang di dalam bakso itu masih hangat. Karena Willy merasa aneh dengan bakso tersebut, Willy pun chat si Anton. Tanya gini, "Ton, tadi rasa baksonya itu enak nggak sih?" Dan jawab si Anton, "Enak kok, tadi enak baksonya." Dan di situ Willy menjelaskan bahwa bakso yang dibawa pulang itu sudah basi. Namun si Anton ini nggak percaya, kok bisa demikian gitu. Padahal dari kota selatan ke kota timur itu sekitar 30 menit saja. Akhirnya di sini Willy pun curiga, jangan-jangan ini warung pakai pesugihan. Karena Willy pernah mendengar cerita dari salah satu temannya, jika makanan yang dimakan pada saat di warung dan setelah dibawa pulang itu rasanya berbeda, berarti warung itu pakai jimat pesugihan. Akhirnya si Willy ini WA lah ke Anton untuk mengajaknya ke warung bakso itu tadi di besok malam. Kemudian setelah tiba di keesokan harinya di malam Senin ini, Willy mengajak Anton pergi ke warung bakso itu yang kemarin itu, untuk melihat warung itu ada apa-apa atau enggak gitu di situ. Willy dan Anton pun berangkat dari rumah mereka sekitar jam setengah 8 malam. Dalam perjalanan pun Willy ini bercerita ke Anton, dia ini pernah mendengar cerita dari salah satu temannya. Kalau misalkan makanan yang dimakan di warung dan ketika sudah dibawa pulang itu rasanya berbeda, berarti warung itu katanya itu pakai penglaris gitu. Di sini Willy bilang ke Anton soal orang yang kemarin malam itu di warung bakso yang memakai baju putih dengan kotor penuh lumpur itu. Kemudian setelah 30 menit perjalanan, mereka berdua pun sampailah ke kota selatan dan tepat pada depan warung bakso itu. Tapi mereka nggak masuk ke dalam warung bakso itu, karena mereka datang dari arah utara dan kebetulan warung itu di sebelah kiri jalan kalau dari arah utara itu. Terus mereka putar balik untuk melihat warung itu dari seberang jalan. Dan warung itu yang kemarin itu terlihat ramai, dan di situ pada malam Senin itu terlihat biasa saja. Tapi mereka berdua masih mikirnya, mungkin karena kemarin malam itu malam Minggu. Begitu pada saat mereka berdua melihat dari seberang jalan itu, si Anton ini melihat sosok pocong di dalam warung bakso.
Dan lebih kagetnya lagi si Anton ini melihat sosok itu meludah ke arah kuah bakso itu, kuah wadah yang besar itu. Cuh. Namun si Willy di sini justru nggak melihat apa-apa di situ. Dan si Willy hanya melihat pedagang dan pengunjung saja di dalam warung itu. Nah, karena Anton merasa ketakutan dengan tubuh yang gemetar, akhirnya Anton pun menepuklah pundak si Willy. Will, pulang sajalah, pulang saja. Aku melihat ada sosok pocong. Akhirnya mereka berdua pun pulang dengan tancap gas kencang-kencang itu motor. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua pun nggak balik lagi ke warung itu. Dan mereka pun takut untuk makan bakso di daerah situ lagi. Oke teman-teman semuanya, begitulah kisah horor tentang warung bakso pesugihan. Jangan lupa untuk like dan subscribe pada channel ini untuk mendapatkan notifikasi cerita horor selanjutnya. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.